Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kelompok 3 hari ini akan membahas tentang Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Nah, sebelum masuk ke pengertian dari CPM dan PERT itu sendiri, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditemui berbagai macam proyek. Nah, proyek-proyek ini memiliki manajemennya sendiri-sendiri. Dalam manajemen proyek seringkali dijumpai proyek yang berbentuk jaringan yang berskala besar. Untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek ini, seorang manajer perlu menentukan kegiatan-kegiatan kritis yang sangat mempengaruhi penyelesaian suatu proyek. Contoh, apakah proyek ini akan selesai lebih cepat, ataukah proyek ini akan selesai lebih lama dikarenakan faktor-faktor cuaca, iklim, dan segala macam? Atau biaya proyek ini akan semakin besar nanti? Atau bisa jadi proyek ini akan bisa lebih dihemat biayanya. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal tersebut, diperlukanlah metode CPM dan PERT yang akan kita bahas hari ini. Nah, Critical Path Method sendiri merupakan model teknik proyek yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Morgan R. Walker dari DuPont dan James E. Kelly Jr. dari Remington Rand. Si Kelly dan Walker ini menghubungkan ingatan mereka untuk pengembangan CPM pada tahun 1989. CPM ini umumnya digunakan dengan segala bentuk proyek termasuk konstruksi, kedirgantaraan dan pertahanan, pengembangan perangkat lunak, proyek penelitian, pengembangan produk, rekayasa, dan pemeliharaan tanaman. Setiap proyek dengan kegiatan yang saling tergantung dapat menetapkan metode analisis matematis. Meskipun program CPM ini dan pendekatan tidak lagi digunakan, istilah ini umum sekali ditetapkan pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis diagram proyek jaringan logika. Selanjutnya, apa saja kelebihan dari Critical Path Method atau yang disingkat sebagai CPM? Yang pertama itu untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Yang kedua, seorang manajer proyek dapat menentukan tanggal yang sebenarnya untuk setiap kegiatan dan membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sedang terjadi dan reaksinya. Yang ketiga, kegiatan dan hasilnya dapat ditampilkan sebagai jaringan. Yang keempat, menampilkan dependensi untuk membantu penjadwalan. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan yang dapat berjalan sejajar satu sama lain. Yang keenam, menentukan slack dan float. Yang ketujuh, banyak digunakan dalam industri. Yang kedelapan, dapat menentukan beberapa jalur yang sama penting. Yang kesembilan, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Dan yang kesepuluh, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Apa saja kekurangan CPM? Yang pertama, dapat menjadi rumit dan meningkatkan kompleksitas untuk proyek yang lebih besar. 2. Tidak menangani penjadwalan personil atau alokasi sumber daya. Yang ketiga, jalur kritis tidak selalu jelas dan perlu dihitung cermat. Yang keempat, memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan bisa sulit. Lalu, apa itu program Evaluation and Reputation Technique? Program Evaluation and Reputation Technique adalah variasi dari Critical Path Method atau CPM yang memiliki pandangan yang lebih skeptis atau realistis mengenai perhitungan waktu yang digunakan dalam setiap tahapan suatu proyek. Yang telah diperkirakan, program Evaluation and Reputation Technique adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Fungsi program Evaluation and Reputation Technique adalah untuk menentukan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Program Evaluation and Reputation Technique pertama kali digunakan pada tahun 1950 di mana US Navy Special Project Office ditugaskan untuk mengembangkan Polaris Submarine Weapon System dan the Fleet Ballistic Missile Capability, atau dengan kata lain pengembangan sistem persenjataan bawah air dan pengembangan rudal balistik bagi armada bawah laut mereka.
Program Evaluation and Reputation Technique diaplikasikan sebagai alat pengambil keputusan yang didesain untuk menghemat waktu dalam pencapaian hasil dari proyek. Program Evaluation and Reputation Technique juga menarik bagi mereka yang tertarik dengan pengembangan dan penelitian di mana waktu merupakan suatu faktor yang penting dan krusial. Selanjutnya, fungsi. Project Evaluation and Review Technique berguna karena memberikan informasi sebagai berikut. 1. Waktu penyelesaian proyek yang diharapkan. 2. Probabilitas penyelesaian sebelum tanggal yang ditentukan. 3. Kegiatan jalur kritis yang berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian. 4. Kegiatan yang memiliki waktu kandur dan yang dapat meminjamkan sumber daya untuk kegiatan jalur kritis. 5. Kegiatan awal dan akhir tanggal. Kelebihan PERT terdiri dari beberapa, yaitu 1. Sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua, konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Yang keempat, analisa jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Yang kelima, dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. Yang keenam, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Yang ketujuh, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Apa saja kekurangan PERT? Kekurangan PERT diantaranya: 1. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Kedua, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Ketiga, ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. 4. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Metode PERT dan CPM adalah metode yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, schedule, dan proses pengendalian suatu proyek. Untuk dapat menerapkan kedua metode ini, perlu ditetapkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proyek dan menyusunnya dalam bentuk jaringan. Jaringan menunjukkan saling hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Walaupun prinsip penyusunan jaringan pada kedua metode adalah sama, namun terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode ini. Perbedaan ini terletak pada konsep biaya yang dikandung CPM yang tidak ada di dalam metode PERT. Sekian pembahasan dari Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluations and Review Technique atau PERT. Semoga dapat membantu dalam penganalisaan suatu proyek ke depannya. Terima kasih atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang.